Akmikindo TV, kami ada di ruangan Bapak Julius, Deputi dari Kementerian UMKM. Kami juga didampingi oleh Ketua Umum dari Akmikindo, Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia, Bapak Dr. Laurentius Manurung. Kita akan berbincang karena hari ini kesempatan yang sangat berharga di tengah kesibukan beliau. Selamat siang, Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Kami ingin bertanya nanti mungkin langsung dengan Pak Ketua Umum. Iya. Pak Manurung, barangkali boleh dijelaskan Akmikindo. Baik, selamat siang para sahabat dan juga anggota Akmikindo, UMKM Akmikindo. Hari ini kami sangat bangga dan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM karena beliau, Bapak Julius, Pak, bisa menerima kami hari ini di ruangan kantor beliau. Terima kasih Pak Julius, Pak. Kami dari Akmikindo, Pak, sangat menyambut baik dengan dibentuknya Kementerian UMKM terpisah dengan Kementerian Koperasi. Yang dulu kita tahu Kementerian Koperasi UMKM jadi satu. Sebagaimana kita ketahui, di dalam UMKM itu kan proporsi terbesar adalah usaha mikro, Pak. Nah, sekarang ingin kami mengetahui tanggapan masyarakat atau para pelaku usaha mikro khususnya atau UMKM terhadap pemisahan ini kira-kira bagaimana, Pak? Oke. Masyarakat atau adanya pemisahan ini bereaksi positif. Wah. Ya, jadi artinya kenapa positif? Mereka jadi punya arahan mana yang koperasi, mana yang UMKM. Itu dari sisi mereka yang masyarakat. Dari sisi kita juga bisa fokus pekerjaannya karena walaupun sebenarnya itu beririsan, tapi apa istilahnya nafasnya itu berbeda. Nah, jadi kita alhamdulillah kita apa istilahnya ada pemisahan ini sangat mendorong nih arahan presiden seperti ini. Mungkin ini arahan yang sangat baik setelah bertahun-tahun kita tergabung dalam mikro dan koperasi. Ya, terima kasih Pak Julius, Pak. Sebagaimana ketahui tadi dari 64,5 juta UMKM kan 63,5 jutaan kan usaha mikro, Pak, ya. Iya. Tentu kalau kami melihat dari asosiasi, Pak, kalau bisa dikatakan UMKM itu lebih sebenarnya usaha mikro, betul, ya. Karena hampir 98% adalah usaha mikro. Iya. Ini Pak, dengan kementerian yang baru ini kira-kira program khusus atau program yang dirancang apa kira-kira Pak ini? Karena memang ini perlu kita sebagai dari asosiasi menebarluaskan ini kepada anggota kita maupun masyarakat, ya. Iya, sebenarnya yang baru dari kita ini belum ada. Oke, baik. Cuman kita penajaman, Pak. Oh, penajaman. Penajaman. Kenapa penajaman? Karena kebijakan-kebijakan yang kemarin ini belum bisa menembus seluruh UMKM. Ya, jadi kita dorong supaya itu bisa didorong masuk kepada UMKM. Salah satunya adalah kredit usaha rakyat. Programnya itu meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Jadi walaupun sudah ada, tapi masih banyak yang belum diberikan mendapatkan akses dari UMKM ini. Selanjutnya kita melakukan supaya UMKM itu menjadi formal. Ya, betul. Nah, dengan formal ini sehingga UMKM bisa melakukan berbagai kegiatan tanpa dan aman. Ya. Kalau formal itu aman dan terkendali jadinya. Jadi tidak ada hal-hal yang kita khawatirkan gitu loh. Jadi dengan formal itu salah satunya kita harus punya nomor induk berusaha. Jadi dengan nomor induk usaha kita bisa mengidentifikasi identitas bagi pengusaha mikro
dan melakukan sertifikat produknya. Kita mengembangkan lagi, mendorong pusat layanan usaha terpadu. Kita sudah beberapa tahun melakukan itu, namun untuk yang sekarang dan tahun lalu kita mendorong lebih masif dan lebih berkualitas. Nah, itu yang kita ini. Sehingga ujungnya adalah supaya produktivitas UMKM itu makin meningkat dan mempunyai nilai tambah yang baik dan kapasitas, kualitas, serta daya saing bisa berintegrasi dengan ekosistem yang komprehensif. Selanjutnya, kita tetap mendorong melakukan pelatihan dan pendampingan. Jadi yang perlu kita tekankan di sini, yang kita dorong adalah pendampingan. Kalau pelatihan biasanya setelah dilatih hampir bisa dikatakan ada dampaknya, tapi nggak ada bekasnya. Betul. Nah, itu kita dampingi itu dari bikin, memasarkan, terus kita antarkan kepada off-taker, karena kan untuk mencari off-taker ini UMKM mempunyai keterbatasan. Karena berbagai hal lah, misalnya malu, kualitas SDM masih rendah, maka kita dorong mereka untuk melakukan ini. Memang kalau kita lihat, memang salah satu faktor permasalahan utama Pak di UMKM ini khususnya mikro adalah di permodalan Pak ya. Tadi Bapak udah mengatakan ada KUR, tetapi justru kalau kita lihat Pak dalam prakteknya tidak semua orang bisa masuk ke KUR ini, yang khususnya yang tanpa jaminan Pak. Kita ketahui kan jaminan itu kan sampai 100 juta, di atas 100 juta baru jaminan, di bawah 100 juta kan tanpa jaminan. Tapi kami melihat Pak dari segi asosiasi ada permasalahan yang Bapak singgung tadi juga mengenai nomor induk berusaha. Memang walaupun dari OSS itu agak mudah, tapi memang tidak mudah kita mensosialisasikan itu kepada anggota, khususnya untuk mengurus OSS ini Pak, izin induk berusaha, nomor induk berusaha. Nah, gimana ini Pak kira-kira untuk mengatasi kendala ini Pak? Ya, pertama saya bisa sampaikan, kita mendorong nomor induk berusaha tadi, itu adalah gratis Pak. Betul. Itu. Gratis. Cuman biarpun gratis, UMKM itu perlu ada bimbingan. Perlu ada bimbingan biar bagaimana juga perlu dibimbing, sehingga kita berharap mereka punya nomor induk berusaha. Kita melakukan pelatihan, dan pelatihan ini kita juga kerjasama dengan stakeholder yang kuat, misalnya Bank BRI, Mandiri, dan lain. Nah, kita konekkan mereka Pak. Jadi diharapkan dengan adanya nomor induk berusaha, apa manfaatnya? Kita bisa memberikan pelatihan tepat sasaran. Betul. Terusnya tepat sasaran, selanjutnya bisa kita melakukan tidak tumpang tindih. Jadi kalau kita nggak punya nomor berusaha, sekarang dia ikut, besok ikut lagi. Tapi kalau kode udah punya, kamu kemarin udah ikut, sekarang nggak ikut lagi. Nah, kalaupun mereka mau ikut, tingkat pelajarannya kita tambah kualitasnya. Untuk akses pembiayaan ini kita punya namanya KUR Pak. Ya betul. KUR untuk super mikro itu bunganya 3%. 3%, ya. Terus KUR mikro dan kecil bunganya 6%. Nah, memang ini rendah Pak, rendah sekali. Pemerintah mendorong, karena rendah ini, pemerintah mendorong supaya mereka bisa mengakses. Karena walaupun rendah, belum tentu mereka mau dan bisa. Makanya kita kasih bimbingan. Betul. Padahal kalau mengakses sebenarnya, kalau yang mungkin kalau Bapak bisa langsung ke BNI, BRI, dan ada 40. Kita punya 40 bank yang berurusan dengan KUR itu Pak. Nah, itu mereka bisa sendiri sebenarnya. Kalau orang yang kalau masih mikro itu masih takut lah Pak. Nah, kita berikan bimbingan untuk ini.
Salah satu faktor permasalahan utama adalah mengenai pendanaan. Sekarang Pak, ini karena ada kondisi ini, sekarang sebenarnya kami berharap Pak dari asosiasi maupun UMKM, peran pemerintah untuk menerobos tadi itu Pak, memberikan solusi tadi yang Bapak katakan, perlu pembimbingan itu. Tapi kalau jujur Pak, kalau bimbingan yang ini mungkin ada tetapi sporadis Pak. Gimana itu kalau terstruktur sampai dengan daerah Pak? Jadi ini mungkin harapan kami, ini masukan dari UMKM, supaya pembinaan, pendampingan dari pemerintah melalui asosiasi bisa dilakukan serentak di berbagai daerah. Nah, memang harapannya saya pengen Bapak ngomong seperti itu. Iya, betul. Artinya kalau pemerintah pusat atau daerah ini terus terang untuk merangkul teman-teman di UMKM itu nggak kuat Pak, berat. Makanya kita yang tahu dengan permasalahan UMKM itu adalah asosiasi. Nah, jadi kalau dengan asosiasi ini kita akan melibatkan asosiasi untuk ini. Jalan dengan itu kita berharap kita sama-sama Pak. Sama-sama membangun UMKM dan asosiasi ini yang merupakan kolaborasi kita agar, dan salah satu penelitian mengatakan bahwasannya keberhasilan UMKM dia adalah mempunyai networking. Betul. Ya, kita nggak bisa sendiri. Ada networking dengan perbankan, dengan asosiasi, juga pemodal dan lain-lain. Kita kolaborasi. Kalau sendiri agak sulit untuk maju. Ya, terima kasih nih Pak Julius ya Pak. Saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia, Amikindo, sudah mempelajari PP nomor 7 tahun 2021. Kalau kita lihat di PP nomor 7 tahun 2021 itu begitu banyak memang kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Betul. Tetapi namun Pak, cara implementasinya yang kelihatannya masih banyak kesulitan di lapangan Pak. Mungkin ini kami perlu sebenarnya untuk implementasi sampai ke tingkat bawah itu perlu pemerintah melakukan tindakan-tindakan konkret gitu Pak. Mungkin ini dalam diskusi kita siang ini Pak, kalau bisa Bapak memberikan arahan kepada kami supaya khususnya daerah Pak, khususnya daerah ini supaya PP itu nomor 7 tahun 2021 itu bisa dijalankan dengan baik. Ya. Untuk supaya bisa dijalankan dengan baik, satu, kita sudah buat aturannya. Betul. Semua clear. Tinggal implementasinya. Nah, untuk implementasinya seperti saya katakan tadi, kita harus bekerja sama antara daerah dan asosiasi. Aturan untuk halal gratis, halal, terus peraturan untuk sertifikat. Nah, ini kita menggandeng asosiasi dan juga lembaga-lembaga keuangan. Karena untuk sertifikat ini terus terang memang ada ininya, tapi kita tidak akan memberatkan mereka, teman-teman UMKM. Kita akan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga perbankan yang relatif sebenarnya pendanaannya ada, dan kita ini bekerja sama membantu UMKM. Nah, NIB ini dapat bermanfaat pertama legalitas usaha. Betul. Jadi legal itu kan membuat berbisnis lebih mudah karena tertera kan, formal kan. Terus bisa melakukan akses pembiayaan. Jadi kalau misalnya KUR itu kita minta NIB. Terus kepercayaan konsumen dan mitra. Mitra itu maksudnya stakeholder kita yang menjadi, kalau UMKM pemasok, mitranya itu adalah sebagai off-taker-nya. Jadi barang itu dari mikro, terus ke off-taker-nya biasanya perusahaan lebih besar. Nah, itu kita dorong seperti itu. Nah, dengan ini pelatihan, dan kita juga melakukan perlindungan usaha. Perlindungan usaha itu maksudnya seringkali UMKM itu dalam berbisnis itu karena banyak keterbatasan, mereka terkadang jadi terpinggirkan. Nah, kita juga mendorong itu, dan juga mendorong ekspor dan impor kemudahan dan peningkatan peluang bisnis. Nah, tidak semua itu tentunya harus dilakukan dengan pelatihan, pembinaan dan bimbingan dan pendampingan. Kami melihat
masih saya sebagai ketua umum Pak melihat kadang-kadang masih ada kekompakan antara pemerintah dengan asosiasi Pak. Bagaimana Bapak melihat kehadiran asosiasi seperti Amikindo Pak? Ya memang terus terang asosiasi banyak Pak ya. Betul. Nah asosiasi banyak. Tapi bagi saya nggak apa-apa. Oh gitu ya. Banyak itu bisa bermacam-macam. Tentunya masing-masing asosiasi mempunyai keunggulan sendiri-sendiri. Nah itu kita dorong masing-masing asosiasi itu yang sehingga bisa memunculkan ide bisnis yang baik. Karena ide bisnis yang baik itu biasanya muncul dari bawah, Pak. Iya. Yang tahu apanya tempat berjualan di mana, tempat komoditas unggulannya di mana. Nah, ini biasanya masyarakat kita asosiasikan ada asosiasi. Ya. Saya baru minggu lalu Pak ikut FGD, Fokus Grup Diskusi yang diselenggarakan LPM FBUI, khususnya kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan, Pak. Ya, ya. Yang menarik ini, Pak, ekspor kita melalui UMKM ini kan masih rendah, Betul. sekitar 15,7%. Di Korea, Pak, udah 39,5%, Pak. Nah, ini apa kira-kira, Pak, yang harus kita lakukan supaya bisa meningkatkan ekspor dari UMKM? Ya, gini, Pak. UMKM dengan perusahaan besar tidak terkoneksi di Indonesia itu. Iya, iya. Jadi kita kita mendorong supaya terkoneksi. Jadi contohnya Bapak UMKM, Betul. mau jual barangnya di mana? Jualnya kepada usaha besar yang tadi sebagai off-takernya yang bisa menerima. Nah, ini kita dorong supaya mereka ada terkoneksi ini, Pak. Nah, ini untuk mengkoneksikan itu kita butuh komunitas, Pak. Iya, iya. Ya, jadi kita nanti misalnya ada orang penjual kria atau apa, nanti kita bisa dorong mereka masuk ke Sarinah. Oh iya. Dan misalnya kalau makanan bisa kita dorong ke perusahaan-perusahaan yang ya mohon maaf misalnya Alfamart dan lain-lain. Bukan saya tidak berfokus ke sana, tapi kan banyak mart-mart yang lain. Nah, ini kita dorong mereka supaya ini. Baik Pak, ini mungkin sebelum ditambahkan oleh Pak Hotman ya, pertanyaan ini yang satu lagi nih Pak dari saya. Mengenai ini Pak, ini seperti kita ketahui sudah banyak kemudahan yang diberikan oleh pemerintah terhadap UMKM Pak. Tetapi ada satu hal yang kita lihat, kenapa UMKM khususnya di Indonesia ini kurang berhasil Pak. Sedangkan di berbagai negara, justru di Cina, Jepang, dan Korea Selatan persyaratan tadi, bahwa UMKM itu sangat berhasil dan memberikan kontribusi yang besar kepada perekonomian negara tersebut. Walaupun di kita yang PDB ini 61% ya. Kira-kira ini Pak, kenapa ini seperti ada kondisi yang belum kelihatan gitu loh Pak, peran pemerintah di sini. Jadi begini Pak, kenapa di Korea maju UMKM-nya, kenapa di Taiwan maju, kuncinya adalah pendidikan dan teknologi. Pendidikan itu hubungannya dengan teknologi. Kalau pendidikan yang baik, teknologi juga bisa kita akses gitu loh. Nah, dua hal itu yang membuat kita selalu kalah. Nah, sehingga pertama, yang kedua, kebijakan kita tuh belum terkoneksi antara UMKM dan perusahaan besar. Ya, kan harapannya itu UMKM menjadi pensuplai barang-barang untuk yang perusahaan besar, sehingga bisa saling menguntungkan. Nah, ini pemerintah yang mendorong itu. Nggak mungkin UMKM kita biarkan sendiri. Nanti mereka akan, ya pasti males lah Pak. Nah, kita dorong berbagai sosialisasi. Nah, untuk ini tantangan UMKM adalah teknologi yang dipakai masih terbatas. Nah, ini kita akan latih. Terus rantai pasok dan pedagang global yang tadi saya bilang, yang kecil taruh ke besar, yang besar ujungnya nanti ke global. Dan juga ini tantangan berikutnya adalah kita masa transisi demografi, yang mana orang-orang mudanya itu sudah besar, tapi
udah banyak, tapi kualitasnya belum. Nah itu. Dan ada yang lain yaitu kesetaraan gender dan inklusif sosial. Menarik Pak tadi dari pendidikan. Saya punya data Pak, kami punya data. Memang khususnya UMKM yang mikro, ini maupun kecilan mikro itu, tingkat pendidikan SD itu hampir 50% Pak. Betul. Ya. Sampai dengan SLTA, sampai di 1, itu hampir, catatan kami hampir 96%. Jadi yang S1, S2 hanya 3,5% Pak. Ini kami dari asosiasi Pak pengen mendirikan sebenarnya UMKM University. Tapi memang jujur aja Pak, kami agak kesulitan untuk melakukan usaha kegiatan ini tanpa dukungan pemerintah. Menurut Bapak gimana Pak untuk mempercepat supaya tingkat pendidikan UMKM ini jangan sangat ketinggalan ini Pak? Ya, pendidikan itu kan kita jangan berpikir mereka harus S1, S2. Iya. Tapi dengan pelatihan. Ya, nah itu pendidikan juga Pak. Betul. Nah itu kita dorong itu dengan sertifikat mereka kita dorong. Nah ini kalau ada bahkan dalam proyek-proyek UMKM itu kan yang penting itu kan keterampilan. Keterampilan, kita melakukan pelatihan yang terampil, yang bisa berjualan dengan baik, juga bisa digital. Nah itu kan keterampilan itu Pak. Nah, ya kalau mereka bisa bersekolah sampai tinggi ya monggo silakan. Tapi itu yang menjadi fondasi dasarnya itu keterampilan Pak. Ya. Saya kira dari saya Pak Hotman, silakan mungkin ada pertanyaan umum kepada Bapak Deputi. Bapak Dr. Julius sebagai Deputi Usaha Bidang Mikro. Kami ingin menambahkan satu pertanyaan. Kami garis bawahi yang pernyataan Bapak tadi, perlunya pendidikan dan terakses teknologi. Iya. Hubungannya dengan teman-teman usaha mikro ini, Pak, perlu disentuh lewat SDM. Iya. Apa kira-kira yang termudah untuk selain pelatihan tadi, untuk mereka juga terakses dan mudah terlatih untuk bisa antusias berusaha? Ya, gini Pak. Pertama, kalau pendidikan, tentunya kita berbicara Kementerian Dikbud. Nah, itu kan akan berjalan. Jadi kalau semakin pendidikannya bagus, makanya otomatis UMKM-nya juga banyak. Karena apa begitu? Karena kan 97% UMKM itu mikro. Nah, itu dan kita paham bahwasannya mikro itu kemampuannya terbatas. Nah, kita dorong mereka untuk itu. Dan kita juga sudah melakukan bekerjasama dengan Kemenaker dan lain-lain supaya diberikan pelatihan kepada mereka. Nah, dengan pelatihan mereka bisa akses nanti dan kita juga punya berbagai kegiatan pelatihan, baik yang online maupun offline. Yang online silakan Bapak masuk ke misalnya Micro Academy dan lain, tinggal lihat. Nah, nanti Bapak ada asosiasi dorong mereka Pak. Dorong mereka kemampuan dan kita pelatihannya sudah ada lengkap. Ya, dorong Pak, didorong. Kalau nggak didorong ya susah. Nah, fungsinya asosiasi itu Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Demikian sahabat Akmikindo TV, bincang-bincang kami dengan Dr. Julius SE MA, beliau Deputi Bidang Usaha Mikro, berbincang langsung dengan Ketua Umum dari Akmikindo, Bapak Dr. Laurentius Manurung SE MM. Terima kasih. Makasih ya Pak Manurung.